Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast IKS TV. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Eko, di mana beliau tuh yang punya makan-makan di Kota Semarang, yaitu Kaki Lima Semarang. Apa kabar Mas Eko? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas kabarnya juga? Wah, alhamdulillah Mas, luar biasa, sangat sehat. Oke, siap. Gimana Mas Eko? Selama pandemi ini Mas Eko ngapain aja nih selain makan-makan tuh Mas? Oke. Nah sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalan, nama saya Eko. Jadi ownernya dari Kaki Lima Semarang. Nah, sebelumnya juga terima kasih sama teman-teman IKS yang udah mengundang saya ke sini buat ikutan podcast. Bener kan Mas? Podcast ya? Iya. Oke, siap. Dan juga nggak lupa juga aku juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan juga mungkin teman-teman nakes yang saat ini masih berjuang di masa pandemi sekarang. Itu luar biasa banget. Dan semoga juga kita yang di sini dan yang di rumah selalu sehat ya Mas. Amin. Oke. Nah, tadi pertanyaan soal pandemi. Oke. Nah, kalau dari segi ini ya, bisa dibilang kan foodgram ya, review Ya. makanan di Instagram. Kalau saya pribadi nyebutnya foodgram, ya, bukan influencer, oke? Bukan, ya. Nah, kalau dari segi pandemi ini awal mula awal tahun ya bisa dibilang kan Januari sama Maret ya. Maret. Itu sampai sekarang kalau dari segi saya pribadi, menurut teman-teman Kaki Lima sendiri itu dia kadang kita juga yang namanya review gitu kan nggak perlu kita bikin konten, apalagi kita bilang Instagram ya, bukan YouTube ya. Ya. Ya kan kita juga punya teman-teman yang di belakang kita yang juga nyari makan juga di situ kan. Ya. Gitu. Bantu juga sih. Oke Mas Eko. Untuk awalnya Mas, kenapa kok bisa jadi selebgram food reviewer? Oke, awalnya. Jujur dulu waktu kuliah sekolah itu memang di Semarang. Kebetulan kan saya bukan orang Semarang. Oh, aslinya mana aslinya? Aslinya dari Kudus. Oh, Kudus ya. Iya. Oke. Terus kuliah di Semarang. Kalau kita ngomongin orang kuliah mesti kan identik dengan kos ya, apalagi jauh dari rumah. Nah, kalau anak kos itu kan ya uang sakunya juga pas-pasan kan, pasti selalu jajan makan di luar gitu dan nyari yang murah-murah. Nah, terus kepikiran lah ya sekalian aja hobi makan, hobi foto-foto juga ngupload, akhirnya bikin Kaki Lima itu. Gitu. Terus ya udah sampai awalnya ya nggak kepikiran sampai ke sini gitu. Akhirnya ngupload terus, rajin, banyak orang yang senang karena bantu juga dapat referensi makanan, akhirnya ya terus sampai sekarang. Berarti dari awal dulu kalau makan jajan bayar sendiri ya? Bayar sendiri Dulu, di foto-foto video sendiri, orang mulai suka-suka tawaran untuk review. Iya sih. Sampai sekarang sebenarnya juga masih ada yang jajan sendiri, nggak perlu juga ngarahnya ke sana juga gitu. Tapi ngubungin ke pihaknya gitu apa enggak, atau dadaan aja nih? Ngalir. Kadang buat dadaan. Kayak misalnya kalau dilihat dari konten-kontennya dari Kaki Lima sendiri juga ada yang iklan juga, ada juga yang memang kita ngupload pribadi buat bantu teman-teman juga masih jualan di luar. Mas Eko sendiri sebenarnya selain jadi reviewer makanan atau foodgram itu profesinya apa sih sebenarnya? Kalau dulu ya. Oh dulu. Kalau udah enggak ya? Bukan ya. Maksudnya dulu kan kuliahnya kebetulan di Semarang juga jurusan kedokteran. Ya, dan sekarang juga udah menyelesaikan. Dan udah titelnya udah dokter sih. Udah dokter ya? Udah praktek juga. Terus untuk saat ini lagi off masa pandemi. Kebetulan juga punya anak kecil. Gitu. Jadi karena dulu awalnya jalan bareng, sekarang fokusnya ke sini dulu gitu. Nggak iman-iman Mas? Enggak sih, karena kan bakal lanjut juga, nggak mungkin kayak gini terus kan. Mumpung ya? Mumpung kenapa nggak tiga sekalian ya? Kan berarti banyak ya Mas, orang-orang tuh kadang pinginnya enak banget ya, kayak Kaki Lima, kayak Mas Eko gitu ya, datang makan, maaf ya, berarti dibayar, udah seperti itu gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya aslinya tuh seperti apa menjadi seorang ini foodgram gitu? Iya sih, kalau pandangan
orang-orang mungkin enak ya mas, Iya. kayak mas oh enak ya dibayar udah makan gratis lagi ya gitu. Kalau saya pribadi anggapnya nggak kayak gitu, malah justru tuh tanggung jawabnya malah besar banget. Nah, kalau dari teman-teman kaki lima sendiri anggapnya ya ini suatu kerjaan dimana kalau misalnya kita pun di iklan Iya. itu ya kalau kerja jangan setengah-setengah gitu. Nah, totalitas ketika kita dapat job misalnya iklan ini, yaudah kita bikin konten sebagus mungkin. Kita juga ngasih feedback ke mereka ketika nanti iklan harus gimana itu harus bener-bener apa ya tanggung jawab. Gak cuma kita datang makan dibayar terus ngupload terus udah. Nah, jadi kalau kita gitu setelah ngupload ya udah kita kasih misalnya orangnya minta hasilnya gimana setelah ini gitu, kita harus selalu kasih kalau orang yang minta. Nah, gitu. Itu mulai tahun berapa ya kaki lima mulai dirilis gitu? Kalau kaki lima bikin akunnya dari 2016 mas, bulan Maret. Iya. Saya satu 2016. Iya. Ini berarti udah jalan berapa ya? 4 tahun ya? 4 tahun ya? 4 tahun. Berarti lama juga ya? Lumayan. Ternyata Iya. mulai monetisnya atau mulai dapat duitnya di tahun berapa? Kalau dulu kan itu cukup lama banget sih mas. Aku memang nggak dari awal mulai dari bikin udah mulai ada yang masuk itu kayaknya followers masih 10.000 ke atas itu baru ada. Oh, baru ada ya? Baru ada. Dan itu aku nggak ada rate buat itu harus Standarnya dari berapa bawah, tuh nggak ada ya? Memang tujuannya itu kan, udahlah tinggal kayak gitu aja. Sampai akhirnya mungkin ada rate cut ketika permintaan itu banyak banget. Oh, oke. Itu ketika pengen ada yang iklan kan aku nggak bisa milih satu-satu loh, makanya ada itu terus kita bikin tim ya. Berarti sekarang kaki lima nggak personal ya? Nggak hanya Mas Eko? Atau ada tim gitu? Kalau apa tetap owner saya, Ya. yang ada di front juga saya, tapi di belakangnya ada yang editor, ada yang buat kamera, Sekarang udah bantu-bantu. bentuk tim ya? Karena Iya. kan harus profesional akan pekerjaan itu ya Mas ya? Betul. Jadi nggak ngawur aja gitu ya? Pas Iya. HP, review selesai, posting aja. Tapi dulu awalnya juga kayak gitu mas. Awalnya gitu. HP memang awalnya dari HP kan mungkin ya itu lah ala kadarnya ya namanya anak kos cuma pergi kan pembawanya HP nggak mungkin kamera kan. Oke, untuk para followers IKS silahkan kalian bertanya di kolom komentar tentang apapun terkait kaki lima. Untuk 3 orang yang beruntung mendapatkan giveaway dari Makroni Pledek. Kita nyambung lagi mas. Oke, ada pertanyaan nih mas. Toruya mas, rak doyan makan apa mas Eko? Yang Oke. paling nggak doyan suruh review apa mas Eko? Yang nggak doyan. Aslinya saya tuh orangnya nggak pilih-pilih makanan mas. Semua tuh bisa diembat kecuali Nggak punya yang pantangan halal. ya? Nggak ada. Kecuali yang Kan halal. non halal. Nah itu kalau misalnya ada teman-teman mungkin yang mau iklan atau apa, mesti dari awal udah tak bilang itu nggak bisa nolak gitu loh. Gitu Apapun sih. nggak ada pantangan kalau mas Nggak ada sama sekali sih. Kikil gitu. Itu ya doyan aja sih. Oh, Kan mau kikil mau apa ya tetap di. Selama halal dan Iya. layak untuk dikonsumsi, Betul. bisa ya berarti mas. Berarti nggak ada kriteria khusus yang harus saya review gimana. Tapi gini mas, namanya kaki lima. Tapi saya pernah lihat tuh reviewnya restoran tuh. Betul. Gimana itu mas? Sebenarnya dari awal tuh cuma nama doang sih sebenarnya Mas. Oke. Dari awal bikin juga kita jelasin di bio Instagram kita jelasin kalau kita memang reviewnya dari kaki 5 sampai bintang 5 sebenarnya gitu. Oke. Cuma nama doang sih sebenarnya Kaki sih. lima Tapi kita sama. juga apa ya? Ngimbangin ketika kita sering mengupload di resto atau cafe, kita juga ngupload yang kaki 5 juga sebenarnya gitu. Jadi ya itu. Boleh tahu nggak sih mas? Berapa sih rate-nya kalau mau datangkan Mas Eko untuk visit? Beda ya? Antara hanya posting foto, visit itu beda ya? Kalau di kita ya teman-teman Foodgram itu biasanya kalau rekam sendiri kalau di punya kita itu dibagi ada 3 mulai dari paid promote itu kan kita nggak perlu datang, mereka cuma kirim materi doang, iya. terus juga paid endorse itu kalau endorse berarti kirim makanan ke rumah gitu. Terus kalau yang terakhir yang visit itu tadi Ya. harus datang ke tempatnya. Itu dan juga kalau di tempat lain juga beda-beda. Kalau otomatis kalau kita bikin materinya rate-nya agak ini agak tinggi. Berarti dalam sehari bisa banyak dong mas Eko? Kalau dibilang sehari ya lumayan sih kan kita juga
ngatur jadwal juga, nggak setiap hari Atur jadwal makan atau jadwal No, review? no, no, bukan. Kan kita kan kerja banyak orang ya mas, kan harus nyatuin waktu juga, dan juga kan kita butuh editing. Nggak Iya. cuma bikin konten, saya video kan editingnya agak lama kan. Kalau ini kan live langsung. Terus kendalanya apa sih mas biasanya kalau sudah mulai banyak followersnya, kemudian udah banyak tawaran untuk membuat sebuah ads iklan kayak gitu, apa sih kendalanya seorang foodgraphis gitu? Kendalanya ya, sebenarnya apa ya? Mungkin gini mas, ketika kita review produk misalkan ya, paling mood sih, mood. Karena pengaruh banget. Ketika kita moodnya lagi jelek, di depan kamera tuh ya udah kadarnya gitu. Terus juga mungkin dari segi apa ya, makanan ya, kan nggak semua makanan sebenarnya menurut lidah kita itu enak terus, kan nggak seperti itu kan, gitu kan, beda-beda. Mungkin di situ sih, mana ketika kita makan, oh ternyata gini-gini masih bisa dimakan sih, tapi agak kurang gitu. Pernah nggak mas review makanan, ya maaf ya, nggak enak tapi kita harus ngomong enak? Kan dibayar. Sering. Makanya kan sering gini kan, Sering. namanya juga seorang review makanan, mau dibayar nggak mungkin ngomong nggak enak. Tapi pernah Iya, nggak sih? benar-benar. Kalau aku pribadi ya mas, ketika makanan itu dikasih ke kita kurang bisa gitu ya. kita selalu nyari positifnya gitu. Misalnya visit ya ke tempat, misalnya kafe lah, kafe X, dia punya makanan, kita wah kok kayak gini ya, kurang, masih bisa dimakan, masih bisa, tapi menurut kita agak kurang apa, entah itu disajikan waktu pas kena zoomnya, kena kasinan atau gimana kan, kita selalu nyari positifnya misalnya dari segi tempat misalkan, dari segi harga, itu yang kita tonjolkan gitu. Jadi kita nggak perlu ya apa ya, kalau dibilang bohongin kan ya sebenarnya nggak juga, kita kan nyari celahnya itu tadi. Nggak merasa berdosa gitu ya. Lezat sekali orang bunuh ke sana. Wah, ya polisi masuk. Kadang gini mas, ketika yang namanya selera tuh orang beda-beda kan. Pasti. Ya kan? Kayak mas, seleranya itu kalau pas aku makan, oh, ternyata biasa aja. Kurang Kan enak, gitu. gitu. Itu sering banget ya gitu. Pernah dikomplain nggak sih sama netizen gitu, mas jalannya enak, boleh tok gitu. Sering. Terus respon nggak? Atau biarin aja deh gitu. Kalau selalu aku bilang jujur ya, ketika misalnya dia nge-DM atau apa gitu, selalu bilang jujur. Nah, kalau yang kemarin yang saya makan, aku cerita kayak gini. Kalau sekarang dapatnya itu, ya aku nggak ngerti. Mungkin kan yang namanya human error apa kan mesti selalu ada ya mas. Kan gitu. Mungkin gitu sih bang. Pernah ngasih masukan juga kah ke restonya atau ke ownernya kalau Mbak ini kurang gini, atau pernah, atau hanya lah kita dibayar yang penting review? Pasti mas. Itu aku kan bilang tadi yang dari awal, kita tuh apa ya, kerja emang harus benar-benar profesional, harus bertanggung jawab. Ketika kita DIY itu ya masukan harus, meskipun masukannya jelek ya, tapi nanti kan harapannya kan bisa membangun lagi biar lebih bagus kan gitu mas. Kadang juga ada yang nggak terima atau apa kan gitu, ada juga kan gitu. Oke, menurut mereka udah oke, baik menurut kami kurang ya udah. Oke, ini ada pertanyaan dari Edza Iksan. Mas Eko ada alergi makanan atau enggak? Oke, kalau alergi nggak ada gitu mas. Alhamdulillah nggak ada sama sekali. Jadi bisa makan apa aja. Bisa semuanya masuk ya. Wah Mas, sekarang kan seorang review makanan itu kan jadi cita-cita banyak orang ya. Ya tanda kutipnya mau makan enak, terus dibayar. Terus sekarang orang pada berlomba-lomba menjadi seorang yang kompetitor, khususnya Mas Eko lagi teman-teman di dunia review makanan. Ada nggak sih rasa was-was, khawatir, wah ini akun-akun ini mulai berkembang? Ada nggak sih? Nggak sama sekali mas sebenarnya. Enggak. Bahkan kalau misalnya mereka pun tanya-tanya apa-apa, malah ngajarin pengennya. Gitu kan, kalau kita bagi ilmu kan, yang namanya apa ya, rezeki kan udah ada yang ngatur ya, benar ya. Iya, benar banget ya. Nah gitu, kalau kita apa ya, udah jalan kayak gini, kayak biasanya kayak gitu ya nggak masalah juga. Gitu, mau dia berkembang berkembang kayak gimana pun juga sebenarnya nggak masalah, nggak ngefek ke kita juga. Gitu sih. Malah kalau minta ajari ya itu tadi, malah diajarin. Kalau aku pribadi ya ngasih tahu ini gitu. Tapi sudah mulai menurut Mas Eko ya yang di wilayah Mas Eko
sudah mulai banyak mas nih akun-akun atau toko-toko orang-orang yang udah mulai masuk ke wilayah viewers kayak gitu? Kalau Review makanan? banyak nih sebenarnya mas, sampai sekarang juga banyak karena kan setiap orang juga punya hak kan bikin seperti itu kan, Oke. pasti kan Ya. gitu. Yang namanya review makan semua juga bisa bikinnya ketika dia masak sesuatu atau dia beli sesuatu terus dia ngupload atau dia review makanan di depan kamera itu juga gampang banget dan banyak. Dan kalau misalkan lihat kaki lima atau teman-teman yang lain juga bisa dibilang aku pengen sih kayak gitu. Ya. Sebenarnya itu juga nggak masalah, malah bagus sebenarnya kan. Gitu. Jadi ke depan ini nanti kaki lima mau kemana sih arahnya? Kalau kita nggak tahu ya, nanti entah Instagram tetap seperti itu atau udah berbeda lagi. Untuk saat ini, kalau misalnya ke depannya pengennya mungkin kayak IKS ya. Apa itu? Karena kita udah sebenarnya kita udah kerja tim ya. Kalau mungkin kalau perkembangan mungkin lebih jauh lagi, mungkin main ke YouTube lebih diseringi. Kalau sekarang kan ngupload cuma beberapa doang, masih apa ya, belum ada niatan dan waktunya juga nggak ini, nggak ada waktu lagi gitu. Karena kan banyak juga gitu. Terus juga YouTube mungkin, terus mungkin kayak apa ya? Bikin kayak marketing gitu, bikin bantu-bantu orang dengan akun atau apa, mungkin bisa kan kayak gitu sih, pengennya kayak gitu. Terus untuk menuju ke sana saat ini, kalau kita ngomongin Instagram, algoritma kan selalu ganti terus ya mas, dan kita juga nggak tahu algoritma sekarang kayak gimana. Kita yang bisa ngerasain sendiri ini sekarang gimana. Nah itu kan berubah mulai dari kita dari algoritma awal sampai sekarang itu perubahannya drastis banget ya kan. Kita kalau ngomongin Google kan kayak gitu, dan itu kita nggak mau harus ngikutin. Sementara yang kita jalankan yaitu ngikutin itu terus. Nggak pengen usaha gitu mas Eko? Kalau usaha ya pengen aja sih, buka apa makan Ya, itu kan ya, kita nggak ya, tahu tahu. kan ini tabungannya miliaran. Waduh. Terus nggak makan kayak apa kayak gitu. Pengen sih sebenarnya mas, ya kan kayak gimana ya, pengen ngembangin lagi lah. Kalau jadi ketika misalkan nanti pun Instagram udah nggak mulai jalan lagi atau apa, kan masih punya ini ya, pegangan lah kayak gitu. Ini mas, ada pertanyaan dari @firza@maulana. Mas lebih suka makan tanpa review atau makan dengan review di depan kamera? Jelas mas, pasti Tidak di depan tanpa kamera, iya ya. benar, karena kita bisa nikmatin di kafe tahunya mas ya. betul. Depan kamera. Jujur ya mas, ketika kita review makanan itu kan banyak yang persiapan, preparnya kan banyak. Kayak misalnya foto dulu, nge-shoot makanan, itu kita nggak bisa nikmatin makanannya karena udah adem pasti gitu. Aku tuh pernah nyoba sekali yang bikin buat konten YouTube itu juga lebih enak karena ketika makanan datang kita langsung makan. ya. Nah, kalau yang namanya Typing ini gitu harus ribet banget. harus gini dulu. Dari atas, dari samping, itu ribet banget sih. Enak makan ini biasa, tapi nikmatin. Oke, ada pertanyaan lagi nih mas. @mudokensa. Tipsnya apa mas? Makan banyak, berbagai macam jenis makanan juga tetap sehat dan berat badan proporsional. Wah ini mainan. Dia belum tahu ketemu levelnya lagi. Nggak sebenarnya, saya belum pernah ke rumah. Lahirnya juga kurus, sampai sekarang kurus. Belum aku dulu saya. Enggak sih, kalau makan ya makan apa ya? Ya makan, kalau misalnya kita review ya makan. Kalau misalnya di depan kamera gitu kan banyak banget tuh mas makanan yang mungkin yang mau di review gitu. Kalau aku pribadi nggak makan semuanya, pasti sesendok dua sendok diratain semua ya, tapi diratain semua. Sama aja kalau kita makan sedikit, lama-lama kayak sepiring ya, banyak banget gitu. Itu aja sih paling. Terus apa ya? Yang kontrol juga sih, kadang ngecek juga misalkan kesehatan kita, gula, kolesterol, gitu-gitu sih.
paling gitu doang. Tapi nggak takut ya, kan pindah makanan satu ke tempat makanan lain yang secara kadar maaf kita kan nggak tahu ya cara memasak, cara seperti apa. Keracunan pernah nggak sih? Kalau keracunan nggak pernah sama sekali sih. Nggak pernah sih. Paling ini ya kayak misalnya kopi gitu kan. Oh, Iya, kalau yang namanya kalau kita review kopi kan mesti banyak ya, mesti nyobainnya banyak banget kan. iya iya. Nggak cuma satu cup doang, dan itu harus diminum barengan gitu. Habis itu nah mungkin situ. Kalau keracun, kalau bilang keracun enggak sih, cuma kadang kan kalau namanya kopi kan Iya. buat lambung kan nggak enak kan. Tapi saya beberapa kali ya, ini beberapa kali atau satu kali lihat di feednya kaki lima nggak hanya iklan makanan ya, pernah properti juga. Semuanya. Oh, Kita semuanya. Jadi apa ya? Kita pernah di iklan sama Disebut nggak apa-apa kondisinya? kata film. Oh, kata film. Nah, tapi itu modelnya kan bikin video gitu ya mas. Iya. Modelnya ya kita kayak vlog sehari-hari doang sih sebenarnya. Kayak gitu. Kita tetap ambil semua. Pernah nggak sih kita ngobrol sama yang minta untuk iklan, Mas, Mbak, maaf kurang segmentatif. Apa karena ya ada urusan deh, yang penting kan gue dapat duit. Apa ya? Justru gini mas, kalau menurutku ya, Iya. ketika kami itu selalu nguploadnya makanan, Iya. ketika muncul yang nggak makanan, itu tuh malah orang jadi penasaran. Oh, Itu sebenarnya poin bagus sih. Gitu. Ketika misalnya ya guys selalu ngupload kejadian-kejadian, tiba-tiba muncul nih makanan nih, gitu. Mesti kan orang juga, wih ini apa nih kok beda gitu. Meskipun yang nggak seramai kalau kejadian ya. Tapi sering ya videoku masuk di KS. masuk itu mau takanin royalti ya, mau tak sensor aja. Soalnya nggak bayar tadi. @aska_naraska, pernah kehabisan konten nggak? Enggak sih. Jadi mas, ketika kita makan kan pasti kan, nggak mungkin selalu setiap hari review makanan di tempat orang itu enggak. Kan kita makan di luar, makan apa? Bayar sendiri ya mas ya? Bayar sendiri pasti. Nah itu yang tak bilang tadi, ketika iklan sama konten yang kita bikin sendiri itu harus seimbang. Nah, yang makan sendiri itu yang kadang kami upload gitu. Jadi ya stoknya lumayan. Gitu. Pernah makan dipanggil orang gitu mas, masnya yang kaki lima gitu, atau mas foto mas, Pasti. mas minta uangnya gitu. Iya pasti ya. Mungkin apa ya? Sebenarnya nggak terkenal amat ya mas. Tapi ya orang ya tahu juga sih. Tahu, kadang ya. manggil, kadang malah ngefoto terus di upload story, di tag gitu. Lumayan sih. Saya lihat juga followernya mas sama followernya kaki lima tuh gini banget ya. Kenapa orang nggak tahu masnya tapi lebih ke kaki limanya gitu ya? Sebenarnya gini mas, apa ya? Karena kan kalau yang Lebih ke konten mungkin bukan ke personal ya. Iya, kalau personal sebenarnya itu apa? Ya? Kan talak ya. Oke. Yang nge-follow sebenarnya banyak, tapi belum di-accept. Lumayan. Karena ya nggak percuma juga, karena nggak pernah ngupload sama sekali. Gitu. Fokus ke pekerjaan Iya, ya, iya, pekerjaan iya. konten pribadi ya. Iya, jujur buka Instagram cuma buka kaki lima doang. Ini kan saya bacanya jadi seperti ini. Jadi lebih kuat ke brand kaki limanya mungkin Betul, ya betul. daripada ke personalnya. Iya, iya. Dulu aku pernah upload 3 kaki lima ketika aku pakai jas, ngasih tahu waktu pandemi gitu, malah orang nggak begitu tertarik. Malah ya udahlah, makanan aja misalnya gitu. Oh. Karena udah mindsetnya orang-orang kalau ketika lihat aku ya udah makan aja gitu. Di makanan ya. Jadi apa gini, semisal nih saya nggak tahu ya. Semisal terus diambil alih nih kaki lima sama orang. Apakah menurut Mas Eko dengan bedanya orang tapi namanya kaki lima tetap bisa jalan? Mungkin ya. Kan nggak personal ini kan nggak kuat ke Mas Eko Betul, benar. kecuali kalau Mas selebgram atau Iya, sama iya, Mas Eko benar, sendiri, Mas Eko ganti orang pun pasti orang lari deh. Tapi kalau yang ini namanya kaki lima Semarang, siapapun ownernya atau Betul, siapapun betul. pasti bisa berjalan. Masih bisa, jamin. Karena orang ketika nge-follow terus ngikutin terus lihat referensi makanan itu kan tujuannya itu nggak ke orangnya kan Nggak ke gitu. personalnya, ya. Iya, karena kan zaman sosial media sekarang kan orang memang referensinya banyak ke situ. Pernah ada yang menawar mau dibeli akunnya atau mungkin mau bermerger gitu? Nggak pernah. Belum ya. Belum ya mungkin. Kalau dia mau. Enggak juga sih. Oh. Enggak juga. Oke, pertanyaan lagi Mas.
Agus Prihatin 2014. Mas Eko, pandemi gini paling laku panganan apa mas? Lah, ini mau jualan paling mas? Pandemi ya kayak gini ya. Gorengan tahu petis? Apa ya? Kalau sekarang ini mas, kalau mungkin bulan-bulan awal pandemi itu orang berlomba-lomba nih. Kayak misalnya jualan yang serba online, makanan yang fresh atau apa ya? Frozen gitu-gitu ya? Yang gitu-gitu. Terus juga jamu-jamuan, ya. kenceng banget. Healthy ya. Awal-awal, iya. Terus habis itu, kalau sekarang nih orang kembali lagi omnivora. Iya, kalau menurut saya ya, banyak orang yang sekarang jualan-jualan dengan menu-menu baru. Yang paling laku katanya mas. Menurut mas kalau sekarang tuh apa sih? Sekarang apa? Itu saya itu lagi rame ya kelihatannya ya. Saya ya. Ya. Atau saya apa gitu. Saya Rame itu banget. kayak Ini di Semarang tuh udah 5 lebih ya mas. oh. Itu nanti kayak sama yang lain-lain gitu ya. A, B, C gitu. Iya. Ini lagi rame saya ya mas ya. Iya, kalau itu kan nggak terpaut sama pandemi ya mas. Maksudnya makanan itu juga nggak gara-gara pandemi juga lahir kan. Kalau yang ditanyakan soal pandemi ya. Iya. Sekarang nggak ada, karena semua orang sekarang udah makan seperti biasa. Gitu. Kalau menurut saya ya. Udah nggak seperti dulu ya. Betul. Ketakutannya, kewaspadaannya udah. Ada paling ya kita harus wajib lah menjaga kesehatan. Betul. Cuman kadang ya ini pribadi manusia ya. Ya. Kita capek kadang. Iya. Karena kita nggak tahu kapan ini berakhir. Kedua, bagaimana cara kita antisipasinya. Soalnya barangnya nggak ada wujudnya kan mas. Betul. Kita mau udah gini nyatanya kena. Yang gini yang biasa tanda kutip nih orang gila aja nggak kena. Akhirnya kan orang ada yang penting kenyang, jaga kesehatan. Betul. Ya kan? Makan enak tuh wajib loh mas. Seperti dokter Tirta ngomong. Iya. Pokoknya makan yang enak, kenyang, Betul. kerja. Kan terpaut sama imunitas kan. Iya. Bener kan? Ketika kita happy kayak gitu kan otomatis. Berarti orang patah hati lebih riskan kena corona ya? Iya, nggak ngerti juga. Kalau dia makan, Imunnya terguncang. kadang tuh kalau misalnya orang patah hati, kalau aku makan, Makanya orang banyak. iya. Ini berarti lagi patah hati dong? Enggak juga. Oke, kita lanjut lagi nih mas. Ruda Utama. Mas, bagaimana mengontrol keseimbangan kolesterol lemak biar Waduh. kelak tetap sehat? Orang ngerti yang depangan ya mas ya. Ini kan dokter loh. Itu tadi. Mas ambil spesialis atau? Enggak, masih dokter umum. Oh, umum ya? Iya. Apa tuh? Bagaimana sih tadi kolesterol? Itu tadi ketika kita inilah rutin lah, ngeceknya itu rutin gitu kan. Tadi kolesterol gula yang nggak bilang di awal tadi mas, ketika kita makan itu ya harus jaga kesehatan juga, rutin cek itu penting. Ketika ada yang bermasalah ya bisa mungkin kita kayak hindari dulu atau apa mungkin gitu sih. Jadi memang ya udah punya batasan juga, misal seminggu ini udah terlalu banyak santan kayak gini, kalau bisa kita jadwalkan minggu depan aja gitu ya. Kalau aku tak makan semua. Kalau misalnya kita kan ngomongin data ya mas, kalau misalnya tadi kita udah cek kan data kan udah valid ya. Kalau kita cuma ini udah itu nggak bisa berapa juga sama kita. Ya bisa ya. Terus gini mas, kalau pernah nggak sih kalau waktu review makanan gitu atau mau yang review berhalangan atau tiba-tiba dibatalkan sama yang punya restoran, mas besok ya padahal udah prepare mas? Sering. Hangus kah atau di reschedule ulang? Enggak, mesti reschedule ulang. Kayak kemarin juga ada reschedule ulang. Terus ya udah sih nggak masalah juga. Ketika kita juga punya jadwal sendiri, ya kita selip-selipin. Ketika ada yang kosong kita masuk. Begitu sih. Pernah baper? Marah-marah gitu, wah kurang ajar gini-gini, enggak udah mau jalan enggak ya? Malah sering dimarah. Enggak, masih biasa aja sih. Malah sering dimarahin? Biasa aja, iya. Maksudnya bukan dimarahin ya, kayak ini sih, ada yang nggak senang atau apa gitu doang sih. Biasa. Itu ya berarti nggak perlu terus karena mas harus profesional, mas harus datang terus tiba-tiba sama jadwalin tertunda mas udah lah selesai, lu udah bayar kan? Enggak ya? Enggak sih, tetap kita kasih. Kayak kemarin itu yang ada yang mundur terus ya tetap kita jadwalin itu saya kapan. Oke mas. Ada lagi nih pertanyaan banyak nih mas. Yes. Aku pusing 86. Pusing. Pernah nggak harus review yang bukan makanan atau bahan makanan gitu mas? Hah? Mereview yang bukan makanan tapi bahan makanan. Oh mungkin kayak tepung-tepung atau sayur fresh gitu mungkin.
nggak pernah sih. Apa sih? Toko matang gitu, Oh, setengah kalau matang, sawi. Buah-buahan sering, buah-buahan kayak kemarin aku review durian. Tadi Oh. pagi ini nguploadnya durian, kayak gitu-gitu. Masih ada nggak? Habis kan, mestinya selalu ada yang habis kan. Oh, ada. Mungkin teman-teman bisa ikut gabung jadi krunya Mas Eko. Oke. Ya, jadi nanti Sip. tugasnya ya tadi Nah, sapu bersih di akhir acara ya Mas ya. Oke. Dapat kamu hadir? bener. Iya benar sih. Oke, lagi masuk lagi Mas. @bagasaji_96. Makanan paling mewah yang pernah direview apa Mas? Waduh, paling mewah ya. Paling mahal tentunya kan pastinya kalau mewah. Wagyu. Sering ya, kalau alligator juga sering juga. Terus yang pagi tadi yang diupload durian itu yang tak bilang tadi, itu lumayan sih karena emang taste-nya enak, benar-benar enak banget. Kalau Mas pernah apa? Ini bukan karena di kamera ya. Bukan. Nanti offline ngomong sama kita, wah Mas belum nyuruh Mas. Bukan, karena dia kan duriannya emang Medan, dari Montong. bukan, dari Malaysia, Musang Oh, Mas. Malaysia. Pernah dengar nggak Musang? Nah itu satu packnya itu 380 gram. Isinya cuma 8 tong gitu sih. Kecil ya bijinya biasanya kayak gitu. Iya benar, tapi itu worth it banget kalau menurut itu kayak misalnya itu. Terus pernah juga makan lobster yang benar-benar gede banget, Oh. harganya ratusan ribu. Menurutku ya Ada yang memang pernah review jutaan? kalau sampai jutaan, Sop, saya enggak sih. sop apa, makan apa, daging apa yang memang harganya kelasnya Mungkin kalau di total ada, mungkin kalau di total ya Mas. ya. Cuma kalau satu menu dengan harga sekian, kalau sekarang belum ya. Enggak ada. Pernah minta ditawarin atau tawaran dari tempat makan atau resto di luar Semarang? Nah, Sering sih, lumayan. sering. Kayak besok minggu depan juga ke Batam. Pernah juga yang kemarin ke Pekalongan, terus ke Salatiga. Itu transportnya tambah sendiri ya? Atau Pasti, sana yang pasti Mas. Ketika kan, ya itu transportnya juga berat kan kalau Iya. harus naik apa masuk tol itu kan. tapi mereka nggak takut apa ya segmentatifnya karena dia nggak rata-rata mungkin follower kita orang Semarang gitu. Mas Eko nggak pernah Nah, ngomong. karena pasti ngomong ketika kita kan ngasih misalnya insight-nya kita daerah-daerahnya kan tahu kan Mas ya. Karena mereka pengen mengenalkan ketika orang Semarang pun nanti pergi ke Pekalongan atau ke Salatiga, Oh. mereka bisa mampir misalnya gitu loh. Nah, inseknya berapa sih Mas kaki 5? Kok Enggak pada banyak. bulan? Hah? Seminggu berapa Enggak inseknya? banyak kayak IKS pasti. Nggak Pasti enggak berapa. banyak. Kan bisa disebutin kalau. Enggak. Kalau kita enggak boleh ya Mas. Apa? Enggak, mungkin orang kalau pengen tahu tanya sendiri aja kali ya. Rahasia. Oke, udah ada lagi nih Mas. Stefani _trawe pernah review dengan analisis kesehatan nggak sih Mas sebagai dokter? Ah. Oh ini kalorinya sekian gitu. Nah, kalau kita ngomongin makanan biasa sebenarnya kan memang ada positifnya ada negatifnya Mas. Beda kalau misalnya kita review yang healthy food ya, Ya. itu beda. Healthy food. Ya, keren ya. Satu pintu juga. Banyak loh makanan di satu pintu loh Mas, kalau harus cobain Mas. Nggak pernah diklarifikasi. Pandemi soalnya. Enggak sih, nggak pernah ngukur-ngukur kayak gitu. Mungkin ya itu tadi ketika kita udah tahu batasan, oh ini kolesterolku udah segini nih, yang berlemak-lemak, yang santan-santan itu memang harus kurangi kayak gitu-gitu sih. Paling lihat menganalisis, oh ini kalorinya segini ya enggak? Karena aku juga nggak tahu Mas. Emang bukan gizi Iya, ya, bukan kan gizi, spesialis benar. ke gizi ya Mas. Benar, Bukan. benar. Tapi kan orang tahunya kalau misal nih makanan BA-nya, brand ambassador-nya seorang dokter, tahunya udah sehat. Iya. Ya kan simpelnya gitu ya, simpelnya gitu. Benar. Padahal dokter itu belum tentu tahu tentang isi dari kalori makanan. Betul. Cuman kan dengan Tahu kandungannya tapi nggak tahu beratnya ya berapa gitu kan. kebutuhannya apa aja kan kadang kita nggak tahu ya. Betul. Ada lagi pertanyaan dari @bumblebee 44. Pernah nggak Mas kekenyangan review sampai muntah? Pernah. Itu karena satu kali makan atau akumulasi dari pagi sampai malam? Satu kali makan. Apa ya? Pernah juga sih. Dulu pas awal-awal muntah itu gara-gara itu. Kebanyakan tuh gini Mas. Kekenyangan pasti. Ketika makanan nyampur ke perut, tahu kan? Ya. Nah itu efeknya kadang ke sana. Apalagi kalau misalnya kopi
pedes, Iya. campur. Nah, efeknya ke sana ya. Ya gimana? Sering bermasalah dengan perut nggak sih kalau pagi hari gitu? Enggak sih. Maksudnya entah terus, nggak kutip sakit terus ya di hari itu berapa hari karena ya tadi masuknya bercampuran, kita nggak tahu cara mengukurnya. Untung saya sudah sedia iklan. Kotaknya udah habis. Kadang-kadang sih mas, tapi kalau biasanya enggak. Makanya sekarang juga mulai kita batasin untuk seharinya harus berapa review itu doang. Terus ya itu mungkin dipilah-pilah lagi ya, di sini apa biar nggak. Pengalaman mas, paling seneng, paling bangga punya sebuah brand sendiri, nge-review makanan apa dan di mana. Ya biar sekalian kalau yang punya usaha tahu kan seneng. Paling seneng. Pertama ya, Iya. dulu kalau review tuh waktu pas diajak sama teman makan Trans TV, Oke. kan masuk TV tuh lumayan. Iya. Waktu itu juga followersnya belum terlalu banyak, belum terkenal juga. Itu senang karena kita udah diajak tuh udah yang senang. Iya. Kita nggak ngajuin diri, mereka ngubungin kami, udah Diajak bantu duit lah. dia, bantu sama bosnya, udah itu. Oke, terus juga senang setiap ada ketika kita review dan langsung rame, itu senang banget mas, kepuasan tersendiri. Jadi kita kayak misalnya bikin satu warung yang tadinya sepi jadi rame, itu senang banget. Ada yang pernah WA ulang gitu, mas, makasih ya sekarang jadi rame gitu. Ada. Atau ada yang kebalikannya, mas, di rame-rame gitu. Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Selama ini nggak ada sih. Mungkin ada, tapi nggak tahu. Nggak tahu. Kalau selama ini yang tak tanyain sih, Pasti ada progresnya ya. masih ada. Meskipun nggak terlalu banyak, tapi kebanyakan ya ada sih pasti. Pasti ada pengaruhnya, nggak mungkin nggak. Karena gini mas, kalau dibilang berhasil atau nggak berhasil ya, kalau dari kami sendiri, kita kan cuma bisa ngasih tahu. Ya. Yang followers kita yang banyak, Ya. kita cuma bisa kasih tahu. Hasilnya adalah itu yang nonton, yang jangkauannya, itu yang insight yang kita kasih ke mereka. Ya. Ketika itu udah banyak yang nonton, itu mesti juga berbanding lurus sama orang yang datang. Oke. Gitu. Ada clue nggak sih mas untuk para teman-teman yang punya usaha pengen iklan di kaki lima itu lebih baik yang A, B, C contoh nih. Kelihatannya IGTV lebih cepat insight-nya naik daripada tayangan video atau gambar. Menurut mas nih untuk teman-teman yang mau punya usaha itu apa sih clue-nya? Apa Kalau sih? dari kami ya, kalau misalnya nanti pun mau iklan atau apa gitu, orang lebih seneng. Aku pun juga lebih seneng ketika kita lihat postingan itu langsung ke produknya. Misalkan nasi goreng, nah, nasi goreng, yaudah difoto nasi goreng. Kadang kan orang lebih pilih Pamflet, poster, iya, itu gitu malah ya? nggak ngejual banget kalau di kami gitu. Paling kalau ada itu pun kita sarankan, mungkin bisa di slide ya, slide Iya. selanjutnya. Oh. Video pun juga sama, ketika dia modelnya kayak iklan, bener-bener kelihatan iklan, nggak begitu menarik buat ini orang-orang Orang gitu. dalam proses saat masak gitu. Yes, malah betul, gitu ya? betul. Jadi mereka tahu prosesnya mas. Oke. Gitu. Berarti lebih kepada video ya kalau Betul. persyaratannya. Video, foto juga oke. Tapi Nah itu mahal. kembali lagi mas. Bukan. Ini mas, kembali lagi ya. Ketika postingan itu menarik buat mereka, mesti jangkauannya juga luas. Oke, jadi ya. Yang dicari ya. Adjustmentnya naik langsung terus ya. Dicari orang-orang sini ya, Semarang ya. Murah, Banyak. enak, porsi banyak, itu pasti bang. Semua yang aku kayak gitu mesti rame, pasti. Murah. Enak, porsi banyak. Nggak Iya. ada mas. Ada. Makanya lihat kayak gini mas. Oke, official lemu mas tua ini. Aduh. Pernah makan terus alergi nggak? Udah itu udah ya. Udah. Nggak ya, Nggak. pernah ya. Semua aman ya. Aman. Ada lagi nih mas. @adit_gomblo. Tips bikin usaha kuliner dong. Nah, itu tadi mas. Kalau kita lihat zaman sekarang itu beda kayak dulu kan. Iya. Kita harus iklan di koran, TV, radio kan kayak gitu. Pas kota gitu ya mas ya. Sekarang udah simple. Karena sosial media ini tuh semua usaha bisa berkembang. Iklan kaki lima Tergantung- gitu ya. tergantung maunya kita. Kalau kita berusaha main, ya tadinya yang nggak bisa main sosmed, harus kita bisa main sosmed, harus daftarin mungkin ke Ojek, GrabFood, GoFood Iya, gitu. iya. Bantu banget sih. Makanya kemarin Pak Jokowi bilang
UMKM harus mengajukan misalnya jualan martabak dan mie apa harus didaftarin online karena itu zamannya sekarang digital kan. Sana ya, Mas. Iya. Wah, dengan pengalamannya banyak banget dari punya makanan kayak gini ya. Kita usaha aja makanan gitu, jadi kan teman-teman bisa tahu, oh ternyata Mas Eko kalau buat makanan juga direview setiap hari ya. Join mungkin ya Mas. Kita bikin produk. Jangan lupa ya nih beli. Apa itu Mas? Enggak tahu. Belum dibayar soalnya, jadi ya nggak mau, cuma dibeli gitu doang. Karena kalau dibayar cash lo langsung sebutin sih. Oke Mas, terus kedua, lanjutnya hal yang paling minum dulu nggak sih? boleh dong. Boleh. Oke. Ini bukan properti, aku juga mau minum deh. Oh gitu sih. Cuman saya nggak bisa ini diucap kan. Semarang. Oke lanjut nih. Aditya Rasta, apa sih hal yang bikin banting setir dari dokter ke selebgram? Bukan banding setir ya. Tapi memberikan dulu. Pagi up-nya kenapa nggak dimaksimalkan aja? Benar Mas, karena kan kesempatan. Kalau kita ngomongin ya dokter ya sekarang. Jangan takut masuk ke instansi kesehatan karena corona. Enggak Mas, enggak bukan gitu. Karena kan memang dari awal aku bukan masuk ke instansi ya. Oke. Memang apa kayak kalau di dokter tuh ada istilahnya kayak ngamen. Itu tuh kita boleh ini gantiin jaga misalnya gitu doang sih. Kayak di klinik-klinik, terus tempat pribadi, praktekan pribadi kayak gitu-gitu. Dulu aku kayak gitu, bukan yang masuk ke instansi, terus jadi bagian dari mereka enggak. Karena memang aku kayak gitu dan bisa ngatur jadwal sendiri. Karena pandemi ini juga waktu itu istriku lagi hamil juga dan sekarang punya anak kecil, udah off dulu. Tapi next bakal pasti lanjut lagi, nggak mungkin ini terus. Masuk Gitu. muda masih berapa usianya Mas? 18. Sisanya? Astagfirullah. Oke Mas, di segmen terakhir nih, Oke. closing statement atau pesan dari Mas Eko nih untuk teman-teman di IKS, follower IKS maupun followernya di kaki 5. Gimana sih saran seseorang yang ingin jadi seorang Mas Eko atau seorang review makanan itu? Keren ya, oke. Sebenarnya itu setiap orang pasti bisa. Kalau dia punya keinginan, terus tujuannya jelas, itu bisa. Untuk zaman sekarang ya, kadang orang ngeliat, wah ini sekarang Instagram kayak gini, kayak susah deh. Kita juga, kalau kita punya keunggulan, punya keunikan tersendiri. Kan misalnya dulu sebelum sekarang banyak yang main video kan, main video duluan tuh. Iya. Yang kayak gitu, yang orang, oh ini lebih berbeda dengan yang lain, itu lebih menonjol kan gitu. Ya tetap jadi juga. Tapi kalau kita tujuannya juga ngelihatnya, aku pengen jadi foodgram, Ya. terus aku bisa dapat uang banyak, itu udah salah pemikirannya. Soalnya aku dulu juga nggak mikir sampai ke situ Mas, bisa di titik ini loh. Karena kita tujuannya ya Mengalir, menikmati makanan aja gitu ya. bener, terus bantu orang juga kan gitu. Kalau dia udah mikir ke situ, pasti nggak ada pasti. Karena ngupload 1-2 udah bosan. Karena ini nggak ada yang lihat nih. Karena dia finishnya atau goalnya udah ke keuntungan dulu ya, Betul, bukan betul. ke Bikin konten. Iya, menjadi manusia yang lebih berguna lagi maksudnya ya. Amin. Apapun profesi kita, mau jadi foodgram, mau jadi seorang selebritis, influencer apapun, yang terpenting adalah menjadi manusia yang berguna bagi manusia lain. Oke, demikian dan terima kasih Mas Eko atas waktunya. Semoga semakin berkembang kaki 5-nya. Amin. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.